Share dulu ya. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana pada saat malam hari ini kami berkumpul bersama-sama untuk membahas kitab Ayub, untuk diskusi dan membuat kita semakin mengerti di dalam MBA ini. Kami juga bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Abraham selalu setia menemani kita di saat acara MBA ini. Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur dan terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, kami persilakan Bapak Abraham untuk menyampaikan pertanyaan atau pembahasan kitab Ayub. Ya, baik. Kita akan masuk kepada pembahasan kitab Ayub atau pengantar kitab Ayub. Sebentar ya, saya coba siapkan. Oke, apakah sudah terlihat layarnya? Ya, sudah siap, Pak. Pak Abraham Sudah sudah. terlihat. Oke, baik. Terima kasih untuk responnya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan kembali memasuki materi ataupun pengantar salah satu kitab yang sudah kita baca, dan malam ini kita akan mendapatkan pengantar dari kitab Ayub. Nah, rekan-rekan sekalian, izinkan saya memulainya dengan ini ya. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, siapa di antara rekan-rekan yang nggak pengen hidupnya seperti ini? Ada nggak di antara rekan-rekan yang nggak kepingin hidupnya kayak begini? Kecilnya dimanja, mudanya foya-foya, tua kaya raya, pas meninggal masuk surga. Siapa yang pengen kayak begini? Semua mau kali. Tahu dong. Pasti semua mau ya, betul ya Bu Semua ya. mau. Nah, jadi semua pengen seperti ini. Semua mau. Saya juga mau ya. Waktu kecil dimanja, mudanya foya-foya, tapi ternyata ketika foya-foya pas tua kaya raya. Dan begitu meninggal masuk surga. Artinya ini adalah sebuah gambaran bahwa kita tuh pengennya hidupnya senang, hidupnya enak, hidupnya nyaman, hidup senang dan bahagia. Nah, tetapi rekan-rekan sekalian, ternyata ketika kita pingin hidup kita semua lancar, hidup kita senang, sepertinya kita bisa mendapatkan kebahagiaan terus setiap hari, ternyata justru di dalam kitab Ayub ini, kita malah mendapatkan sebuah kenyataan, kenapa kok malah ada penderitaan di dalam dunia ini? Dan bukan hanya ada, melainkan kenapa banyak penderitaan. Dan repotnya, ketika rekan-rekan membaca kitab Ayub, rekan-rekan akan melihat bahwa kenapa ya kok malah ada orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang saleh, justru malah mengalami penderitaan. Dan ketika kita membaca kitab Ayub, yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika Ayub mengalami bencana, kisah ini sebenarnya diawali dengan hidup dari seorang Ayub yang sangat saleh, yang sangat tekun, yang sangat beribadah, bahkan dia sampai-sampai mendoakan supaya Allah mengampuni anak-anaknya kalau seandainya di dalam acara-acara kekerabatan mereka, di dalam pesta mereka, mereka berbuat dosa, Ayub berdoa, Ayub bahkan mempersembahkan korban supaya Allah itu mengampuni jika seandainya ada dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya ketika mereka istilahnya itu bersilaturahmi ataupun sedang menjalankan sebuah kebersamaan atau pesta. Nah, justru inilah yang menjadi pertanyaannya. Kok kenapa ya orang sesaleh dan setaat Ayub ternyata hidupnya malah begitu menderita ketika banyak hal yang
hilang dari hidup dia, anak-anaknya meninggal semua, harta bendanya diambil orang, bahkan kemudian istrinya dikatakan seperti ya mengutuki ataupun juga dia tidak mendukung Ayub. Setelah itu terjadi, Ayub juga memang kena sakit parah, sakit borok. Tiba-tiba datang 3 sahabatnya yang awalnya itu sepertinya nemenin, mendampingi, ujung-ujungnya menyalah-nyalahkan Ayub. Artinya saudara kita bisa melihat bahwa Ayub kok kenapa tanda kutip sial sekali hidupnya. Padahal hidupnya dalam perjalanannya itu dia orang yang saleh, orang yang beribadah, bukan orang yang jahat. Nah, jadi saudara, kita akan bisa melihat di sini ada sebuah kenyataan. Dan kenyataan ini, teman-teman sekalian, bisa membuat orang akhirnya apa? Memilih untuk tidak mau percaya kepada Allah. Jadi, ketika dunia ini yang kita harapkan menyediakan kesenangan, keindahan, kebahagiaan, ternyata di dunia ini juga kita bisa mengalami penderitaan. Setiap kita siapapun itu pasti akan mengalami penderitaan. Maka muncullah berbagai pemikiran. Kenapa ada penderitaan? Nah, justru nanti hasilnya bukan jawaban tentang penderitaan ada karena apa. Nanti kita akan melihat bahwa tidak jarang gara-gara pertanyaan ini dan tidak ada jawaban yang jelas, orang malah menjauh dari Allah. Kenapa? Karena begini. Manusia pada umumnya punya pemahaman kalau memang ada Allah, maka Allah itu berkuasa. Yang pertama. Nah, yang kedua, manusia pada umumnya meyakini Allah itu baik. Jadi, Allah berkuasa, Allah baik. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan adalah ternyata ada kejahatan, ada penderitaan di dalam dunia. Nah, kalau ada penderitaan di dalam dunia, padahal Allah itu berkuasa, padahal Allah itu baik, kemungkinannya berarti Allah tidak maha kuasa. Kenapa? Karena ada penderitaan di dalam dunia. Kalau Allah maha kuasa, harusnya dia bisa cegah penderitaan. Sehingga penderitaan itu dia bisa halangi, dia bisa hilangkan, dia bahkan bisa musnahkan sehingga tidak ada penderitaan di dalam dunia. Nah, kenyataannya kalau sampai ada penderitaan di dalam dunia, di mana penderitaan itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, maka kita akan bertanya, kenapa Allah tidak cegah? Kenapa Allah tidak hilangkan? Jangan-jangan Allah itu meskipun berkuasa, tapi tidak maha kuasa. Nah, itu kesimpulan pertama. Bahwa Allah tidak maha kuasa. Sehingga akhirnya manusia berusaha untuk mengatasi atau menghadapi penderitaan dengan hal-hal yang lain, dengan kemampuan-kemampuan yang lain, kemampuan dirinya atau bahkan mungkin kuasa gelap dan lain sebagainya. Atau yang kedua, jangan-jangan Allah itu maha kuasa, tapi dia tidak maha baik. Dia bisa cegah penderitaan, tapi karena dia tidak maha baik, jadi dia biarkan manusia mengalami penderitaan di dalam dunia ini. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah dua kesimpulan yang bisa akhirnya membuat orang menjadi ateis, tidak mempercayai Allah lagi. Bukannya tidak mengakui adanya Allah, melainkan tidak mempercayai Allah. Kenapa? Karena ada penderitaan. Jadi pilihannya antara Allah itu maha baik tapi tidak maha kuasa, dia tidak sanggup mencegah penderitaan, atau kemungkinan yang kedua, yaitu sanggup mencegah penderitaan, tapi dia tidak maha baik, sehingga dia biarkan manusia mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu bahkan sampai menyakitkan manusia dan bahkan membuat duka yang dalam di dalam kehidupan manusia. Nah, rekan-rekan sekalian, justru dalam kitab Ayub ini ada sebuah pemahaman yang menarik tentang penderitaan yang dialami oleh Ayub dan juga bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Jadi rekan-rekan sekalian, kitab Ayub itu kira-kira gambarannya seperti ini ya. Pasal 1 sampai 2 itu pendahuluan tentang kisahnya Ayub, tentang bagaimana ada semacam dialog ataupun pertemuan di alam kosmik sana, di alam surgawi sana. Dan kemudian akhirnya di dunia atau di bumi, Ayub yang saleh itu kemudian mengalami bencana, sampai akhirnya dia hilang semua yang dia miliki.
Nah, pasal 3 sampai 27 itu bicara tentang ratapan Ayub dan dialognya dengan 3 sahabatnya. Jadi ada 3 sahabat Ayub yang datang, awalnya untuk menghibur, tapi lama-lama akhirnya mereka satu demi satu memberikan pandangan mereka tentang bencana yang Ayub alami. Ayub jawab, kemudian ada lagi semacam nasihat ataupun tuduhan, dan akhirnya sampai dari pasal 3 sampai 27 itulah isinya. Nah, kemudian di pasal 28 ada semacam pengajaran dari mana asalnya hikmat. Barulah kemudian pasal 29 sampai 41 ada monolog. Monolog itu maksudnya ya percakapan seorang diri. Jadi Ayub berbicara, setelah itu nanti Elihu berbicara, nanti Ayub berbicara lagi, Elihu bicara lagi, dan nanti akhirnya Allah juga berbicara. Nah, jadi ada berbagai macam istilahnya monolog di situ. Masing-masing berbicara. Sampai akhirnya pasal 2 menjadi penutup bahwa Ayub mengatakan, ya saya tahu Allah awalnya cuma dari orang saja, tapi melalui penderitaan yang saya alami, saya akhirnya bisa mengenal Allah secara langsung, secara pribadi. Nah, jadi saudara, ternyata ini sebuah kisah yang menarik, bahwa melalui penderitaan yang Ayub alami, Ayub tidak dikasih tahu oleh Allah tentang kenapa ya kok Ayub menderita. Tapi pada akhirnya ketika Allah bertanya, di mana kamu ketika dunia dijadikan? Dan seterusnya, akhirnya Ayub yang awalnya merasa Allah tidak adil, Allah itu salah mengambil keputusan, Allah itu kenapa begitu tega mengizinkan Ayub menderita, akhirnya malah Ayub bertobat. Nah, tapi ini ya, 2 ayat kuncinya dalam kitab Ayub. Yang pertama di ayat Ayub 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi ini adalah sebuah pengakuan awal Ayub, bagaimana dia menyadari bahwa kalau dia masuk lahir ke dalam dunia, dia itu tidak membawa apa-apa. Dan nantinya ketika dia meninggalkan dunia ini, dia pun tidak akan membawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi ketika di dunia ini dia mendapatkan sesuatu hal, mendapatkan kekayaan, pekerjaan yang baik, memiliki keluarga, itu karena Tuhan yang beri. Nah, ketika kemudian Tuhan ambil, maka Ayub akan berkata, yaitu memang miliknya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang pernah menitipkan hal-hal yang baik itu dalam hidup saya. Nah, itu yang pertama. Jadi ini sebuah ayat yang sangat menolong kita untuk menyadari bahwa kita itu bukan pemilik permanen dari semua yang ada pada kita. Entah itu tubuh kita, keluarga kita, harta kita, itu semua adalah titipan dari Allah. Nah, Ayub 28 dan 12. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jawabannya, di dalam Allah. Kita hanya bisa mendapatkan hikmat kalau kita mengenal Allah. Hikmat di sini bukan sekedar kecerdikan dalam membaca situasi ataupun strategi dalam berbisnis, tetapi hikmat bicara tentang keterampilan dalam menjalani hidup, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan hidup, kearifan dalam mengerti berbagai kenyataan hidup, sehingga kemudian bisa tetap setia kepada Tuhan. Itu semua datangnya dari Allah. Nah, kita sekarang fokus kepada pembelaan Ayub di pasal 29 sampai 31. Jadi di pasal 29 itu bicara tentang masa lalu Ayub yang penuh berkat. Hidupnya begitu melimpah dengan kekayaan. Jadi dia kekayaannya banyak, kemudian anaknya juga. Ini yang menarik ya. Rekan-rekan ada yang ingat anaknya Ayub ada berapa? 10. Berapa? 10 ya. Nah, jumlah laki-lakinya berapa? 7. 7. Jumlah anak perempuannya? 3. 3. Ya, makasih Pak. Nah, jadi kita bisa melihat ada angka 3, angka 7, angka 10. Nah, ini 3 angka yang menggambarkan keutuhan, kelengkapan. Misalnya 3 ya Tritunggal. Dan beberapa kali dalam Alkitab itu misalnya
bicara tentang 3 lapisan dunia ini, yaitu bumi, di bawah bumi, dan langit di atas bumi. Jadi kadang-kadang ketika menyebutkan sebuah hal maka dijabarkan dalam 3 bagian. Nah, jadi 3 itu salah satu angka yang menggambarkan keutuhan. 7 juga demikian, menggambarkan keutuhan, kelengkapan. 10 apalagi. Nah, jadi bisa digambarkan di sini bahwa Ayub itu hidupnya begitu bahagia. Kaya raya, banyak anak. Nah, tapi kemudian di masa kininya, alias di sesudah itu semua terjadi, Ayub begitu mengalami penderitaan. Semua berkat itu hilang. Kekayaan, anak-anak juga hilang. Tubuhnya sakit, penuh dengan borok, ya, badannya itu penuh penyakit kulit, sampai dari ujung kaki sampai ke batok kepalanya. Jadi benar-benar dia begitu menderita secara fisik juga, secara emosi juga. Bahkan ketika dia menderita secara fisik, badannya ketika gatal, dia ambil kepingan beling untuk dia garuk-garuk bagian yang gatalnya. Jadi bisa dibayangkan betapa mengerikannya penderitaannya, betapa menyedihkannya kondisi Ayub. Nah, karena itu di pasal 31, kesalehan dan kemurahan hati Ayub itu mendasari tuntutannya kepada Allah, dalam artian begini. Jadi memang di satu sisi Ayub itu orang yang saleh, orang yang dermawan baik hati. Nah, ketika dia hidupnya saleh, dia dermawan, di sisi yang lain hidupnya diberkati, kaya raya, anaknya banyak. Nah, ini menjadi 2 hal yang sepertinya digabungkan. Dalam artian apa? Karena hidup saya diberkati sehingga itu membuat saya senang, bahagia, dan saya bisa diberkati karena saya saleh dan dermawan, maka ini yang menjadi dasar bagi Ayub untuk mengajukan tuntutan kepada Allah. Bahwa saya ini orang yang saleh, saya ini orang yang baik hati, murah hati. Kenapa saya harus mengalami ini semua? Tuhan nggak adil. Nah, rekan-rekan, dalam hal ini akhirnya kita bisa melihat bahwa Ayub bukan manusia yang sempurna. Ini betul. Dia juga punya kelemahan. Dia menyalahartikan kenyataan hidup bahwa kalau dia itu saleh, dia itu dermawan, maka dia pantas untuk diberkati Allah. Padahal yang namanya berkat Allah itu bersifat anugerah. Semata-mata karena Allah bermurah hati kepada manusia. Bukan karena manusianya yang layak mendapatkannya. Nah, makanya teman-teman sekalian, mungkin rekan-rekan ada yang pernah tahu film ini. Ini film ya agak-agak jadul ya, tapi cukup menarik. Bagaimana manusia itu sering mendakwa Allah ketika manusia itu mengalami penderitaan, dan khususnya penderitaan karena ketidakadilan. Jadi dalam sebuah film Hollywood berjudul Bruce Almighty, itu dikisahkan seorang wartawan bernama Bruce Nolan yang diperankan oleh Jim Carrey. Jadi Bruce Nolan ini adalah seorang wartawan yang setiap kali di kantor berita tempat bekerjanya itu, dia itu ibaratnya tidak mendapatkan siaran untuk yang waktu utama, prime time. Yaitu hanya dapat berita-berita, kesempatan untuk meliput berita-berita yang receh, yang ibaratnya bukan yang utama. Bahkan dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyiar berita di jam utama. Jadi dia tuh kecewa, dia marah, dia kesel. Sampai-sampai kata-kata baik dia yang bijaksana pernah dia ucapkan dalam percakapan di kantornya, tiba-tiba dipakai oleh pesaingnya di dalam jam berita utama ketika si pesaingnya ini menjadi pembawa berita dari jam utama tersebut kan. Jadi rekan-rekan kalau nonton TV itu pasti ada prime time-nya ya, ada waktu utamanya, itu ibaratnya waktu di mana orang-orang biasanya pada nonton TV. Nah, si penyiar ini semacam saingannya si Bruce Nolan ini, dia yang akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan itu. Jadi penyiar utama, dan kemudian kata-kata Bruce dia kutip dan dia omongin saat membacakan siarannya, tapi dia nggak bilang itu kata-katanya Bruce Nolan. Jadi bisa dibayangkan betapa keselnya si Bruce ini. Dan sampai akhirnya singkat cerita di dalam kemarahannya, karena dia sial, dia kemudian naik mobil malam-malam, mobilnya nabrak tiang, dia makin kesel lagi, kenapa kok saya sial terus?
Akhirnya dia marah-marah sama Tuhan. Dia bilang, Tadi hajar bukan saya, Allah yang Maha Kuasa. Jadi dia marah sama Allah. Jadi ibaratnya, kenapa sih kok saya sial terus? Allah itu kok jahat sama saya? Nah, akhirnya kalau rekan-rekan nonton film ini, Allahnya kemudian datengin si Bruce Nolan yang Allah ini menampilkan sosok seperti orang negro ya, orang kulit hitam. Dan kemudian akhirnya si Allahnya ini ya, namanya juga film ya, dia bilang, oke deh, kalau kamu bilang kamu nuduh-nuduh saya ini nggak becus jadi Allah, yaudah sekarang gantian. Kamu yang jadi Allah, saya mau liburan dulu. Akhirnya Allahnya liburan, si Bruce ini yang gantiin perannya jadi Allah, dan kemudian Allah ini ngasih kekuatan khusus, kekuatan istimewa lah kepada si Bruce ini. Nah, ketika si Bruce ini mendapatkan kekuatan yang luar biasa, ternyata kekuatannya itu dia pakai untuk hal-hal yang hanya untuk dirinya sendiri. Untuk godain pacarnya, supaya tertarik sama dia, untuk memuluskan karirnya sebagai wartawan, bahkan untuk menjatuhkan pesaingnya. Jadi kekuatan yang Allah berikan itu dia pakai bukan untuk kebaikan sesama manusia, tapi hanya untuk kepuasan dirinya. Nah, sehingga rekan-rekan dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwa ketika kita mengalami penderitaan dan kita marah-marah sama Tuhan, di situ akhirnya menyingkapkan, kenapa ya kita marah sama Tuhan? Jadi dari kemarahan itu kita, kalau kita benar-benar peka, akhirnya kita sadar, jangan-jangan kemarahan itu berkaitan dengan berhala yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika kita marah, artinya kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jangan-jangan keinginan kita itu adalah berhala kita. Nah, sampai akhirnya si Jim Carrey ini yang memerankan Bruce ini, kemudian ya di dalam tokohnya sebagai Bruce, dia pusing ketika orang berdoa. Semua orang berdoa dan akhirnya Jim Carrey kabulkan semuanya sehingga akhirnya kacau balau. Nah, ketika kacau balau, ada percakapan yang menarik di sini. Jadi ketika semua orang berdoa dan si Bruce ini jawab semuanya, jawab ya untuk semua doanya, akhirnya kacau. Nah, akhirnya nih dalam percakapan ini kemudian si Bruce-nya pas ditanya, kenapa kamu kayak begitu? Kok semua orang berdoa kamu jawab ya semua? Nah, akhirnya si Bruce ini bilang, there were so many, I just gave them all what they wanted. Jadi dalam bahasa Inggris ini ya, katakan terlalu banyak itu semua. Akhirnya saya kasih aja semua apa yang mereka mau. Nah, akhirnya si sosok Allah ini yang diperankan, yang menampilkan sosok seorang kulit hitam, bilangnya begini, yeah, but since when does anybody have a clue about what they want? Iya sih, kamu bisa aja kasih semua hal yang mereka mau. Tapi pertanyaannya adalah, sejak kapan manusia itu punya petunjuk tentang mereka tahu yang mereka inginkan? Emangnya mereka beneran tahu apa yang mereka pengen? Nah, ini sebuah pertanyaan dan jawaban yang mendalam. Bahwa jangan-jangan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, belum tentu kita benar-benar ngerti bahwa itu memang yang terbaik buat kita. Sehingga kadang-kadang ketika kita meminta dan kita jawaban doanya adalah tidak, atau kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, kita malah marah-marah. Jangan-jangan ternyata kalau Tuhan mau jawab langsung, mungkin dia akan bilang, itu bukan yang terbaik buat kamu. Atau kalau itu kamu dapat, jangan-jangan hidupmu malah makin rusak. Jadi inilah sebuah pelajaran dari film ini ya. Sejak kapan sih manusia ngerti apa yang mereka mau? Sehingga kita bisa punya pemahaman bahwa ketika kita berdoa minta sesuatu, akhirnya kita tutup kiranya Tuhan yang memberikan yang terbaik seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Nah, yang menariknya ketika Ayub marah-marah sama Tuhan, Tuhan Allah tidak bilang bahwa penderitaan Ayub itu disebabkan oleh adanya upaya si iblis untuk menjatuhkan iman Ayub. Allah nggak bilang seperti itu. Tapi Allah justru malah menyatakan hal-hal yang begini. Kalau kamu merasa kamu cukup berhikmat sehingga kamu menuduh-nuduh Allah, merasa Allah tidak becus, Allah tidak adil, kamu lebih berhikmat dari Allah,
Apakah kamu dengan hikmat tuh bisa mengatur alat ciptaan ini? Yang kedua, ngatur alam ciptaan itu begitu sulit. Nah, tapi yang kedua, kalau kamu bilang Allah itu tidak becus, tidak ngerti yang terbaik bagi manusia, termasuk bagi hidup Ayub, emangnya kamu dengan hikmatmu bisa mengatur dimensi moral, bisa mengatur supaya orang semuanya bisa berbuat baik, nggak ada yang berbuat jahat. Kalau bicara tentang berbuat baik dan jahat, emangnya kamu punya hikmat, pengertian, sehingga bilang yang itu baik, yang itu jahat. Kadang-kadang ya kita juga bisa bilang, sesuatu itu bisa jahat dan bisa baik kadang-kadang ya, tergantung dari orang yang melihatnya, orang yang melakukannya. Ambil contoh misalnya rekan-rekan ya, sunat wanita itu bisa dibayangkan ya, satu hal yang berat dan pasti menyakitkan buat wanita. Itu penderitaan dan bahkan berbahaya secara medis katanya. Nah, tetapi di dalam satu bagian suku di Afrika dikatakan bahwa seorang wanita itu cantik kalau dia sudah disunat. Nah, jadi saudara bisa bayangkan ini salah satu contoh bahwa sebuah hal bisa dilihat sebagai sesuatu yang jahat bagi sebagian orang dan bisa dilihat sebagai sesuatu yang baik bagi sebagian orang. Jadi, manusia itu benar-benar nggak sanggup untuk bisa menggantikan peran Allah untuk mengatur dimensi moral mana yang baik dan mana yang jahat. Kita butuh Allah untuk bisa mengetahui dan menyimpulkan ini baik, ini jahat. Jadi Allah mau bilang, hati-hati ketika kamu merasa kamu lebih tahu dari Allah. Dan akhirnya menuduh-nuduh Allah. Dan akhirnya ya inilah inti dari kitab Ayub. Hikmat itu dari Allah. Bahwa ada realita atau sebuah kenyataan yang lebih luas dari yang dimengerti Ayub dan para sahabatnya. Itu realita rohani. Ketika bicara tentang adanya semacam pertaruhan antara Allah dengan iblis. Bahwa Allah bilang Ayub tidak akan meninggalkan Allah ketika semua harta dan yang dia miliki hilang. Padahal tuduhan iblis adalah Ayub itu dekat sama Tuhan, rajin beribadah karena hidupnya diberkatin. Coba ambil berkatnya, pasti dia tinggalkan Tuhan. Nah, ini adalah sebuah tuduhan yang tidak jarang juga dialami banyak orang. Banyak orang datang kepada Tuhan, rajin beribadah supaya diberkatin. Ketika tidak dapat berkat, kecewa, akhirnya tinggalkan Tuhan. Tapi justru Allah mau bilang, enggak. Ada kok orang yang enggak kayak begitu. Salah satunya Ayub. Nah, jadi itu sebuah pertaruhan antara Allah dan iblis. Nah, yang kedua, karena itu, kehidupan di dunia bukan hanya perihal untuk mendapatkan berkat Allah. Hidup kita di dunia ini bukan hanya untuk cari berkat, dapat berkat, tapi mengenal Tuhan dan menjadi saluran berkat. Nah, inti kitab Ayub yang kedua adalah tentang iman. Bahwa inilah yang tadi sempat saya kutip. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Jadi ini sebuah ujian iman. Apakah kita tetap mengikut Allah, tetap setia kepada Allah, ketika kita kehilangan ini dan itu, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, apakah kita tetap takut akan Allah, atau malah meninggalkan Allah? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan juga buat kita. Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, saudara dan saya tetap takut akan Allah? Nah, jadi penerapannya apa rekan-rekan dari kitab Ayub ini? Yang pertama, penderitaan belum tentu diakibatkan oleh dosa langsung dari seseorang, yaitu misalnya contohnya Ayub, bahwa dia kehilangan keluarganya, harta bendanya, bahkan kesehatannya, itu bukan karena Ayub sedang jatuh dalam dosa tertentu. Ya, ini belum tentu disebabkan oleh keberdosaan langsungnya Ayub. Dan memang kitab Ayub tidak menceritakan tentang itu. Yang kedua, Tuhan itu tidak mengecam keraguan dan keputusasaan Ayub. Yang dia kecam adalah ketidaktahuannya. Bahwa kamu itu tidak berhikmat. Kamu itu hikmatnya tidak sampai untuk bisa mengerti secara utuh tentang Allah dan juga dunia realitas rohani tadi. Nah, karena itu rekan-rekan aplikasinya apa? Ketika kita mengalami penderitaan, kesedihan, kekecewaan, curahkan saja.
apa yang menjadi perasaan dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita ragu terhadap Tuhan, mari kita curahkan kepada Tuhan segala isi hati kita. Dan ketika penderitaan diizinkan oleh Allah, memang kita tidak tahu kenapa, tetapi yang kita yakini adalah itu untuk kebaikan yang lebih tinggi. Baik untuk kita ataupun untuk orang lain yang melihat hidup kita. Bahwa mungkin kita diajar untuk lebih sabar, lebih dewasa, atau lebih bijaksana. Atau misalnya kalau kita tidak mendapatkan kebaikan langsung setelah mengalami penderitaan, orang mungkin akan melihat, si A kok tetap taat sama Tuhan ya, meskipun mengalami penderitaan. Jadi ternyata hidup kita yang tetap setia kepada Tuhan di tengah penderitaan, itu jadi kesaksian buat orang lain. Nah, karena itu penerapan yang berikut adalah tetap setia mengikut Allah dalam segala kondisi. Nah, ini memang nggak mudah, saudara. Tetap mengikut Allah dalam segala kondisi. Dalam kondisi senang mungkin kita bisa. Tapi kalau dalam kondisi sulit, apalagi lama waktunya, itu tidak mudah. Kita bisa kecewa, kita bisa putus asa. Apa rahasianya? Sehingga kita tetap bersedia mengikut Allah dalam segala kondisi. Nah, kita sekarang ada di dalam masa-masa Prapaskah ya, rekan-rekan. Kita diajak untuk merenungkan, mengingat, dan menghayati karya Kristus di kayu salib. Allah yang menderita, Allah yang turut merasakan penderitaan umat manusia. Tuhan Yesus mengalami semua penderitaan manusia itu. Penderitaan fisik iya, dia dipukuli, dia disalibkan, dia dicambuki. Penderitaan emosi, perasaan iya, dia diludahi, direndahkan, dia dipermalukan, dihina, dia dikhianati. Penderitaan rohani juga demikian. Kenapa? Karena dia harus menanggung hukuman dosa yang tidak dia lakukan. Dosa yang harusnya menjadi bagian kita dan kita harus mendapatkan hukuman atas dosa dan pelanggaran kita, Kristus yang akhirnya harus nanggung itu. Jadi penderitaan manusia itu Yesus rasakan juga, Yesus alami. Nah, sehingga rekan-rekan dari bagian ini kadang-kadang kan begini ya. Kalau kita lagi sedih, lagi ngalami penderitaan dan musibah, ada orang datang dan menasihati kita untuk tetap tabah, tetap sabar, tetap bilang ya pasti ada hikmat Tuhan dari sini, pasti Tuhan mau ngasih sesuatu yang lebih baik buat kita, jadi tetap sabar dan tabah. Nah, kadang-kadang ketika kita dengar kata-kata itu, kita suka nggak nyaman. Dalam artian apa? Kita bilang, kamu mah enak ngasih nasihat begitu ke saya. Coba kamu dalam posisi saya yang lagi ngalami penderitaan, ngalami kehilangan, ngalami kedukaan. Bisa nggak kamu kayak begitu? Bisa nggak kamu seperti yang kamu omongin? Kamu nggak ngerasain sih kesulitan saya, pergumulan saya, penderitaan saya, kehilangan saya, kedukaan saya. Nah, tetapi kita bersyukur rekan-rekan. Kalau kita bisa ngomong gitu ke orang yang nasihatin kita, Tuhan akan bilang, saya tahu apa rasanya. Saya tahu seperti apa itu penderitaan fisik. Saya tahu apa artinya dikhianati, dipermalukan, direndahkan, ditinggalkan. Saya tahu apa artinya dihukum tanpa ada keadilan. Saya tahu, karena saya sudah alami. Nah, jadi rekan-rekan, kita bersyukur punya Allah yang tidak jauh di sana dan ongkang-ongkang kaki, bersenang-senang atas penderitaan kita. Tidak. Kita justru bersyukur punya Allah yang turut merasakan dan mengalami penderitaan kita umat manusia. Sebagai penutup, saya kutip kalimat ini dari seorang hamba Tuhan bernama John Stott dalam bukunya The Cross of Christ. Dalam salah satu paragrafnya mengatakan demikian. Ini mohon maaf, kalimatnya agak kepotong ya hurufnya. Saya bacakan. Saya tidak akan percaya kepada Allah jika bukan karena salib. Jadi ternyata John Stott ini juga punya pergumulan untuk percaya kepada Allah. Dia itu bisa jadi orang yang ateis. Tapi dia bilang, kalau bukan karena salib, saya akan jadi ateis. Kenapa? Jawabannya kalimat kedua. Di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan,
Bagaimana saya bisa menyembah Allah yang tidak pernah mengalami penderitaan? Ketika John Stott merenungkan tentang adanya Kristus yang disalibkan, John Stott akhirnya menyadari, saya bersyukur punya Allah yang turut merasakan dan mengalami penderitaan umat manusia. Allah yang rela menderita agar manusia bisa mengalami keselamatan dan kebahagiaan yang sejati. Jadi rekan-rekan sekalian, melalui pembahasan kitab Ayub ini, kiranya kita tidak hanya melihat kepada beratnya penderitaan, tetapi melihat kepada Allah yang turut menanggung penderitaan kita dan mengerti apa artinya rasa sakit, kesedihan, kepedihan, duka cita, kehilangan, dan penderitaan. Biarlah ini menguatkan kita untuk setia kepada Allah di dunia yang menyediakan penderitaan bagi setiap manusia. Sekian materi saya untuk pengantar kitab Ayub ini. Terima kasih Pak Abraham sudah menjelaskan semua apa yang tertera di kitab Ayub. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, diberikan waktu kesempatannya. Kita foto dulu ya. Oh, oke. Kita foto dulu ya, Baik, Pak Kwang. Soalnya ada yang tinggalnya di Singapura ini, Pak Andreas. Dia lebih cepat 1 jam dari kita. Oke, Tolong ya. silakan buka kameranya dulu rekan-rekan. Ya, semuanya tolong buka kameranya, kasih lihat wajah cantik dan gantengnya. Oke, Ibu Cuci, Ibu Tusi, bisa buka kamera? Oke, 1, 2, ya. Senyum, 1, 2, ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Ya, dilanjut ya kalau makasih. yang mau bertanya tuh Pak Wang. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan, ada waktunya lagi. Mungkin kita sebutlah Ibu-Ibu Endang atau Baik, Ibu Kim. baik Ya, Pak. Ibu Endang, baik ya kami silakan Bu Endang. Terima kasih Pak Braham untuk penjelasannya dari kitab Ayub ini yang menjadi secara garis besar kita tahu ya bahwa manusia sebaik apapun pasti mengalami yang namanya penderitaan di dalam tanda petik. Tetapi Pak, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya, kadang juga ada malah kebalikannya gitu Pak. Orang yang jahat, orang yang hidupnya merugikan orang lain, tetapi dia baik-baik saja, jadi bisa menikmati apa namanya uh, hasil kejahatannya seperti itu. Nah, ini bagaimana dengan hal yang seperti itu? Kemudian yang kedua, uh, tidak gampang ya Pak menjadi orang baik, menjadi orang saleh seperti Ayub itu, tetapi pada kenyataannya juga mengalami penderitaan. Nah, ini saya pernah baca statistik itu ya Pak, umat Kristen dari tahun ke tahun itu banyak berkurang jumlahnya, tapi sebaliknya di di saudara kita yang sana itu yang dulu di bawah umat Kristen presentasenya ini melonjak dengan sangat signifikan. Sementara penurunan orang Kristen juga signifikan. Nah, apakah mereka menjadi ateis ataukah karena memang atau karena penginjilan yang apa ya Pak ya, yang membuat mereka tidak percaya kepada Allah karena memang secara realita kehidupan ini begitu berat meskipun kita sudah maksimal berusaha sebaik-baiknya. 2 pertanyaan Pak Braham, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Endang untuk pertanyaannya. Yang pertama,
yaitu bahwa kenapa ya kok kalau dalam kitab Ayub orang yang saleh, orang yang baik menderita, sedangkan di dalam kenyataan ada juga orang-orang yang jahat kok malah hidupnya senang-senang. Hidupnya sepertinya tidak mengalami kesusahan, hidupnya sepertinya bahagia. Nah, ini memang menjadi sebuah pertanyaan yang sebenarnya ada juga di dalam kitab Mazmur. Jadi memang mungkin akan kita bahas di kitab Mazmur dan beberapa sudah sempat kita baca juga ya di dalam beberapa Mazmur yang beberapa hari yang lalu bahwa begini. Pertanyaan dari Ibu Endang itu merupakan pertanyaan yang memang sah. Bahwa kenyataannya ada orang-orang yang jahat tapi kok hidupnya nggak mengalami hukuman atas kejahatannya. Bahkan sampai mereka meninggal, dia tidak mengalami hukuman atas kejahatannya. Nah, ambil contoh misalnya ya, kalau kita mengatakan bahwa keluarganya Pak Soeharto itu jahat misalnya nih, ataupun Pak Soehartonya jahat, dia ternyata meninggalnya tidak meninggal di dalam penjara, atau bahkan anak-anaknya pun nggak ada yang masuk penjara, nggak ada hukuman, nggak ada yang mendapatkan hukuman mati. Nah, jadi itu kalau memang kita melihat Presiden Soeharto dan keluarganya jahat, maka itu salah satu contoh bahwa kok mereka tidak mengalami ya apa yang menjadi konsekuensi dari kejahatan mereka. Nah, kitab Mazmur akan menjadi jawabannya juga, khususnya di dalam Mazmur 73, tapi kita belum baca ya, tapi nanti di dalam Mazmur 73 itu, bahwa pertanyaan ini sempat ditanyakan oleh Asaf, seorang rohaniawan ya, di kalangan Israel waktu itu, dan pada akhirnya dia mendapatkan jawaban begini, meskipun orang-orang ini tidak mendapatkan hukuman semasa hidupnya, padahal mereka hidupnya jahat, menyiksa orang lain, membuat orang lain menderita, tapi nanti sesudah kehidupan di dunia ini, Tuhan pasti menyatakan keadilannya untuk mereka. Jadi itulah yang membuat Asaf tetap belajar untuk setia kepada Tuhan, meskipun dia tidak mengalami hidup yang bergelimangan kekayaan dan kemakmuran seperti orang-orang jahat. Jadi itu Bu, kalau jawaban dari Alkitab, bahwa mereka itu meskipun jahat dan tidak mendapatkan hukuman atas kejahatannya di dunia ini, tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah tetap adil. Dan keadilan itu akan dia lebih nyatakan lagi ketika si orang-orang ini meninggalkan dunia ini, keadilan Allah pasti nyata. Akan diterapkan kepada mereka. Jadi itu yang membuat kita tetap berpengharapan ya kepada Tuhan. Nah, pertanyaan kedua adalah tentang populasi orang-orang Kristen dan yang menyusut dan populasi orang-orang dari agama tertentu yang malah sangat melonjak. Nah, memang ada berbagai faktor tentang itu, apalagi misalnya di dalam kekristenan itu sendiri berbagai gereja muncul dan tidak jarang yang terjadi bukan penambahan orang Kristen tetapi perpindahan orang Kristen ya dari satu gereja ke gereja yang lain. Jadi bukan nambah tapi hanya pindah. Nah, tapi memang tetap aja ada penambahan tapi mungkin sedikit ya, dalam artian misalnya si orang ini awalnya Kristen di gereja A tapi kemudian pindah ke gereja B karena lebih menikmati atau lebih bertumbuh dan lain sebagainya, akhirnya dia ajak saudaranya atau keluarganya yang belum percaya untuk datang ke sana. Ada yang seperti itu. Nah, cuma memang pada intinya kita tetap meyakini bahwa setiap gereja yang sehat ini miliknya Allah, jadi ia izinkan untuk orang-orang Kristen ini bertumbuh di gereja masing-masing tersebut. Nah, cuman yang repotnya begini, banyak kali orang-orang Kristen ini punya pandangan yang sangat praktis, bahwa begini, hidup itu sulit, cari uang itu susah. Jadi kalau berkeluarga, kalau bisa anak nggak usah banyak-banyak. Dan tidak jarang ada juga yang menikah dan memutuskan nggak punya anak. Nah, mindset seperti ini atau cara berpikir seperti ini banyak dimiliki oleh orang-orang modern yang tidak jarang beragama Kristen. Sehingga bisa dibayangkan jumlah orang Kristen secara populasi biologisnya ya memang tidak melonjak pesat.
Nah, sedangkan rekan-rekan kita yang agama yang tadi disebutkan oleh Ibu Endang, itu mereka tetap punya pemahaman tentang banyak anak banyak rezeki. Bahkan keluarga Halilintar aja, kalau rekan-rekan tahu ya, yang ya salah satu YouTuber yang sangat kaya itu anaknya sampai saya lupa 11 atau 12 itu keluarga Halilintar ini. Jadi mereka punya eh, konsep tentang ya kalau bisa punya anak banyak kenapa enggak? Jadi kalau kita orang-orang Kristen yang berpikirannya modern dan praktis, ya punya anak nggak usah banyak-banyak. Satu, dua cukup. Anak satu cewek, anak satu yang lagi cowok, udah selesai. Nah, ini nggak langsung salah juga ya, dalam artian ya kita kan bicara tentang punya anak bukan sekedar banyaknya, tapi kita sedang membesarkan anak-anak untuk bisa makin mengenal Tuhan. Dan itu kan makin nggak mudah lagi. Nah, cuman rekan-rekan kita yang agama ini, ini, mereka semangatnya seperti itu. Jadi punya anak banyak, punya anak banyak. Jadi artinya apa? Populasi orang-orang agama ini melonjak pesat karena apa? Secara biologis mereka berupaya untuk punya anak banyak. Dan makanya kalau rekan-rekan perhatikan jumlah penduduk di Eropa itu sampai sangat berkurang sekali. Jepang dan Korea saja beberapa di tahun lalu sampai sempat disebutkan mengalami resesi seks karena anak-anak mudanya banyak yang nggak mau nikah, nggak mau punya anak. Jadi itu tantangan jadi menjomplang ya. Nah orang-orang Eropa Amerika juga begitu. Kalau bisa ya udahlah nggak usah nikah, nggak usah punya anak. Nah jadi akhirnya banyak imigran dari yang beragama Islam ini masuk ke Eropa, Jerman, Inggris. Karena di satu sisi negara-negara Eropa ini kekurangan penduduk. Nah, jadi nanti bisa diprediksi bahwa negara-negara Eropa ini penduduk aslinya sudah makin berkurang, pendatangnya makin bertambah. Di mana pendatangnya ini agamanya Muslim. Sehingga nanti bisa dibayangkan beberapa puluh tahun ke depan Eropa itu mayoritasnya mungkin Muslim. Gitu. Jadi ini kenyataannya ya. Tapi justru mungkin ini menjadi sebuah pendorong untuk kita bisa tetap mendoakan agar Injil bisa terus diberitakan ya. Ya sekian mungkin itu jawaban yang saya bisa sampaikan untuk pertanyaan Ibu Endang. Pak Abraham, bagaimana dengan peningkatan populasi yang ateis, Pak? Itu persentasenya juga malah naik ya. Itu kira-kira mereka dari golongan yang mana? Oke, ya makasih Bu Endang. Untuk yang ateis itu sendiri memang ada 3 kelompok ateis ya. Jadi ateis yang secara filosofis dalam artian memang seperti tadi yang dialog tadi yang sempat saya bagikan, secara pemikiran mereka menyimpulkan tidak percaya Allah. Nah, ada juga yang ateis itu lebih kepada bukan filosofis tapi praktis. Dalam artian saya ini beragama, tapi saya nggak peduli dengan agama, nggak peduli dengan Allah. Saya hidup untuk diri saya, kesenangan saya. Nah, ada. Itu yang kedua, ateis praktis. Kalau tadi ateis filosofis. Nah, tapi ada yang ketiga. Yang ketiga ini ateis karena amarah ya, atau karena penderitaan. Jadi kekecewaan terhadap Allah akibat penderitaan membuat mereka jadi ateis. Nah, jadi 3 kelompok ini. Nah, jadi populasinya itu bisa bertambah. Di satu sisi ya memang ini bisa dikatakan sebagai kondisi dunia yang memang mau menyatakan bahwa orang itu semakin mudah untuk tidak menuruti dan tidak mengasihi Allah. Nah, jadi itu. Nah, yang kedua, lebih mudah muncul dari kalangan mana? Nah, ateis ini umumnya lebih banyak muncul, lebih gampang muncul di dalam kalangan orang-orang modern, pemikiran modern, ataupun yang yaitu ya logis. Nah, kalau orang-orang yang beragama Islam itu mereka cukup ketat untuk terus menjadi orang yang religius, mengarahkan hatinya, imannya kepada Allah. Karena di satu sisi ibaratnya begini, kalau jangankan untuk ateis ya, untuk pindah agama aja, kalau di dalam kekristenan itu kan kita nggak terlalu sampai ada penghukuman fisik kepada orang yang meninggalkan agama Kristen. Nah kalau mereka itu tidak jarang fisik pun bisa menjadi hal yang akan dialami.
kekerasan fisik bisa jadi hal yang akan dialami. Meskipun tidak semua, tetapi kita bisa bayangkan bahwa mereka itu lebih ketat. Jadi memang itu salah satu faktor pendukung untuk mereka itu tidak mudah untuk jadi ateis. Termasuk salah satu isu yang lain adalah LGBT, bahwa di kalangan modern orang-orang Kristen Eropa, Amerika, justru mereka lebih mudah untuk LGBT menerimanya atau bahkan menjadi pelakunya. Nah, kalau orang-orang yang kalangan Muslim ini nggak bisa, bukan nggak bisa sih, ada mungkin diam-diam, tapi tidak mudah karena apa? Tekanan sosialnya lebih tinggi. Ada penyimpangan seperti itu bisa mendapatkan penghakiman dari lingkungan sosial agamanya. Nah, itu yang membuat mereka tekanan-tekanan sosial agama itulah yang membuat mereka lebih tidak mudah digoyahkan oleh paham-paham modernisasi itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu Endang. Ya, terima kasih Pak Braham. Saya mau tanya, Pak. Selamat Pak Teguh, oke, malam, silakan Pak Braham. Ya, malam Pak. Banyak ini yang saya mau tanyakan. Yang pertama, Pak ya, kisah Ayub ini saya belum tahu. Ayub ini apakah, maksud saya Ayub itu orang apa? Apakah juga orang Yahudi? Kemudian apakah ini benar-benar terjadi gitu maksudnya ya? Ya sejarah ya Pak ya, sejarah tanda kutip lah ya. Ataukah hanya perumpamaan? Tuh. Kemudian tadi di penerapan itu loh Pak, kalau kita mengalami pencobaan, kemudian kalau saya menggunakan istilah Tuhan memberikan pencobaan untuk naik kelas istilah saya. Jadi mendapat, ya itu misalnya sebagai contoh ada teman ini punya sahabat sejak dari kecil, SD, bareng-bareng lah ya Pak ya ajaknya. Kemudian suatu ketika udah dewasa, terjadi hubungan bisnis. Nah, karena satu lain hal, karena yang temannya itu mungkin sedang kejar setoran, sehingga yang tadinya ini kan cuma memberikan rekomendasi, kemudian diajak terjun pada bisnis yang sama gitu Pak. Namun, yang teman yang ngajak itu dominan sekali itu. Jadi kalau misalnya saya sudah menghandle yang itu, walaupun temanmu, kamu tidak boleh menghandle lagi gitu. Dan luar biasa loh Pak ini. Jadi maksudnya karena dia ya mungkin kalau boleh secara singkat karena cinta uang itu dia, karena dia harus mengejar target sehingga terhadap teman sahabatnya boleh dikata sejak kecil, sejak SD, tega benar gitu. Jadi kemudian sesudah itu yang temannya yang dibully ini dia ngomongin lagi ke komunitas yang lain. Ya artinya dijelek-jelekkan gitu loh. Nah, sehingga akhirnya yang dijelek-jelekkan shock gitu. Sampai akhirnya dia konsultasi lah dengan yang sudah senior. Ya kalau kamu gara-gara ngiman teman, karena yang dibully ini takut dia jaga hati teman gitu loh Pak. Terus yang nasihatnya bilang, kalau kamu hanya menjaga perasaan teman, ya kamu siap berdarah-darah gitu. Ya, akhirnya karena satu dan lain hal, justru akhirnya diblokir itu Pak. Diputus lah ya persahabatannya. Teleponnya apa-apa gitu. Dan ini tetap ember terus gitu Pak. Nah, saya pikir di dunia nyata ternyata kejadian, dan yang tadi Bapak di penerapan benar, akhirnya atas yang dari teman senior nasihat tadi mendapatkan justru perusahaan yang lebih bagus dan areanya malah justru internasional gitu. Dan juga orang tuanya juga memberitahukan ya udah terima saja. Kalau memang menjadi pengikut Kristus itu kan bukan suatu hal yang mudah ya Pak dikatakan. Nggak boleh bales gimana. Nah, sekarang prakteknya bagaimana? Tadi yang Bapak sudah singgung juga, ya kamu nggak ngalami. Coba kalau kamu ngalami bagaimana? Nah, itu kan selalu pertempuran di dalam hati itu terjadi. Mau taat atau tidak gitu.
Itu. Kemudian kalau ini dalam kehidupan nyata lagi Pak ya. Nah, saya ini kan juga ada grup SMP SMA ya kan. Nah, ini yang lagi tune in kan masalah genocide. Dunia menuduh Israel menggenosid, membumi hanguskan, memusnahkan Palestina. Itu kan Pak. Ini dalam praktek hidup sehari-hari ya. Nah, itu mesti teriak ya kan. Kaum berdaster ini teriaknya paling kenceng ini. Di lain pihak ada kebanjiran di Temanggung, di Pekalongan, di mana. Nah, ini bagus juga. GKMI, Gereja Kristen Muria ya Pak ya. Itu justru menyediakan tanpa teriak-teriak videonya, dia menyediakan gerejanya menampung mereka itu. Mama-mama yang buka puasa, yang jadi disambut dengan positif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua 17 Maret yang lalu ibadah di Tangerang. Waduh, ini Tangerang lagi. Ibadah di rumah ditutup. Dan saya salut dengan Arya Permadi. Arya Permadi selalu menyuarakan, membela, aku nggak mau menggunakan istilah minoritas ya Pak, nanti kok kayaknya kalah banget gitu. Membela kita, orang Kristen ini, kalau di dalam undang-undang itu rumah doa itu ya kalau di mereka apa musola gitu, nggak pakai izin-izinan, tapi tetap selalu pakai pernyataan mulai hari ini. Nah, jadi bagaimana negeri ini mau merdeka kalau untuk hak yang mendasar aja kita tekan-tekan. Ini kan kaitannya juga penderitaan juga. Nah, apakah ini kaitannya juga sesuai dengan pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum disalibkan, Pak ya? Engkau akan mengalami penderitaan karena namaku. Dan siapa yang bertahan pada kesudahannya itu yang akan mendapatkan sukacita yang sejati. Nah, sementara itu dulu Pak pertanyaan yang terbersit di dalam kepala saya. Terima kasih Pak Abraham, dan saya sungguh-sungguh mengalami sukacita Pak ya. Jadi terima kasih untuk Bu Endang dan Ibu Tusi Inawati yang hadir pada malam hari ini. Alangkah ruginya teman-teman dari grup saya yang banyak tidak hadir. Ya sudah, ini juga pergumulan buat saya Pak. Jadi kadang-kadang saya juga ngoyak-ngoyak, Bapak tahu ya, ngoyak-ngoyak, ngejar-ngejar. Karena di grup satunya juga aku ampun deh. Terus sabar katanya gitu. Aku WA, aku japri, tidak diterge kata orang Medan Pak. Diacuhkan coba. Jadi memang dalam mengikut Kristus aku yang ujian rendah gitu aja nggak lulus Pak. Apalagi kalau aku dapat pencobaan seperti Ayub. Nggak ngerti deh bagaimana itu. Jadi ternyata di grup ini, terima kasih Bu Weni, terima kasih Pak Musa yang sudah menghadirkan Bapak Abraham untuk menerjemahkan ini. Ini kan buat kami orang awam kan sungguh-sungguh hal yang sulit untuk dimengerti. Seperti kemarin di kitab Maliaki dan sebagainya. Nah, dengan penjelasan yang Bapak digelarkan pada malam hari ini saya pribadi menganggap suatu berkat yang luar biasa. Jadi ya sudahlah, saya melakukan bagian saya saja. Selanjutnya saya bawa dalam doa syafaat saja untuk mendoakan. Karena kembali diingatkan, apabila saya sudah mengerjakan bagian saya dengan reminding, mengajak, kalau mereka tidak menyaut, ya sudah. Akhirnya kita lapor saja. Kita boleh curhat saja ya Pak ya, sama kepada sang Bapak itu. Dan saya sedikit demi sedikit sejak setahun yang lalu setelah mengikuti MBA ini, dibukakan mata rohani saya kalau saya ada problem misalnya kehidupan sehari-hari, langsung saya berlutut ke hadapannya dan puji Tuhan Pak,
permintaan saya diperkenan. Jadi semakin menambah keimanan saya juga bahwa program membaca Alkitab ini justru merupakan kebutuhan yang hakiki. Ini merupakan warisan yang melebihi harta emas dan permata untuk anak keturunan saya. Jadi prinsipnya sekarang saya harus melakukan dulu sebelum saya membagikan ke orang. Karena kalau saya tidak melakukan, tidak merasakan, saya tidak mengerti bagaimana rasanya. Demikian pula misalnya dalam hal mencoba sesuatu yang baru, misalnya pemakaian suplementasi dengan dosis yang tanda kutip relatif tinggi. Kalau orang ini Pak ya, di dunia realita, kalau orang awam, waduh itu kalau dosisnya ribuan-ribuan IU itu apa enggak mengerikan buat rusaknya ginjal. Nah ini juga tantangan buat saya. Nah saya langsung ngelus dodo Pak. Saya memaklumi karena mereka orang awam. Boro-boro orang awam yang tidak tahu ya jelas maklum. Lah wong yang sekolah kedokteran aja masih denial, bagaimana itu Pak? Artinya apa? Nah, saya mendapat pelajaran lagi. Menjadi seorang tenaga kesehatan, entah itu MD, entah itu farmasis, jikalau dia tidak mengikuti perkembangan ilmu, jelas mati. Demikian pula kekristenan ini. Kalau kita tidak membaca surat cinta dari Tuhan, mati jiwa kita. Benar itu. Nah, apalagi di dalam kehidupan sekarang ini, di masa paripurna ini, kemudian sudah nggak ada second job dan sebagainya. Tapi heran Pak, saya walaupun katakanlah ya kita cukup-cukupkan saja dengan penghasilan di masa purna ini yang seadanya begitu Pak. Jadi firman Tuhan itu benar-benar mempunyai kuasa karena apalagi kalau diperkatakan demikian. Jadi semakin secara pribadi di kepala 6 ini justru saya bisa bertemu dengan Tuhan. Walaupun di sana sini masih jatuh bangun, namun Tuhan kita itu setia. Tuhan tidak bisa mengingkari dirinya, walaupun kita sering meninggalkan, tapi Tuhan tidak pernah mengkhianati saya. Itu yang saya boleh mendapatkan pengertian-pengertian itu. Kemudian tadi seperti yang dengan teman-teman gesekan menuduh genosid, ya saya ketawa saja gitu. Saya pikir kita ini grup teman-teman SMP, SMA kan kita masuk waiting list kan Pak? Kita masuk waiting list untuk menghadap ke hadiratnya. Dan kita pengikut Kristus dengan yakin dan percaya penuh bahwa Sang Bapa sudah menyediakan tempat. Kita berbuat baik karena Tuhan proaktif memilih kita dan membaiki kita, memberi kasih sayangnya. Bukan seperti mereka. Itu jelas. Ini perbedaan yang sangat nyata. Dan kalau saya melihat, mereka itu ya memang agama Yahudi yang baru ya Pak ya. Untuk mengikuti hukum Taurat yang sekian ribu, ya tangeh lamun ya Pak. Mustahil bisa mencapai. Nah, demikian Pak, sedikit gambaran yang jadi saya sungguh-sungguh bersyukur pada malam hari ini dan semoga untuk sesi-sesi berikutnya jadwal yang sudah dibagikan oleh Ibu Weni, teman-teman pada malam hari ini bisa menghadiri, sediakan waktu untuk Tuhan, karena kalau kita meminta pasti diberi. Karena kalau kita nggak mengikuti, sungguh merupakan kerugian buat kita. Karena kalau kita mengikuti secara live begini, kita boleh langsung bertanya jawab. Dan Pak Abraham sebagai pembina menjelaskan dengan narasi, dengan penjelasan dan referensi yang jelas. Yang semua itu dasarnya Alkitabiah. Demikian Pak, yang boleh saya pertanyakan. Semoga menjadi berkat untuk kita semuanya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Teguh untuk kisahnya dan juga kesaksiannya. Dan memang seperti yang poin penerapan tadi bahwa ketika kita mengalami penderitaan, saat kita mengalaminya memang kita tidak langsung tahu ini tujuannya untuk apa, terus kemudian manfaatnya apa. Tapi ketika kita belajar untuk setia, tidak memberontak terhadap Tuhan, izinkan untuk ternyata bahwa itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi memang eh, cuma memang kadang-kadang yang perlu kita pahami adalah kebaikan itu bisa bermacam-macam. Dalam artian bukan hanya bicara tentang kebaikan secara materi, bisa juga kebaikan dalam hal kita menjadi orang yang lebih dewasa, lebih bertumbuh, lebih mengasihi, dan lain sebagainya. Dan bahkan kalau di dalam Roma 28, Roma 8 ayat 28 dan 29, kebaikan yang dimaksud adalah kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Dan inilah yang menjadi gambaran bahwa ketika kita diizinkan mengalami penderitaan, pada intinya entah nanti kita akan mendapatkan keberhasilan materi ataupun pekerjaan ataupun tidak, tetapi intinya adalah kiranya itu membuat kita semakin mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan memang kita perlu bedakan antara pencobaan dengan ujian. Kalau pencobaan itu datangnya dari iblis untuk menjatuhkan iman kita. Makanya di dalam Matius pasal 4 kan dikatakan iblis mencobai Yesus. Jadi memang pencobaan itu sifatnya adalah untuk menjatuhkan iman. Nah, tetapi Allah tidak mencobai kita, melainkan menguji iman kita agar iman kita semakin dimurnikan. Nah, makanya itu salah satu hal yang saya ingat dalam satu buku yang saya pernah baca, kata-katanya begini, kalau kamu emas murni, kenapa takut api? Nah, jadi artinya kita diajak membayangkan, kiranya kita adalah emas-emas murni yang semakin dibuat kinclong, dibuat makin ketahuan bahwa kita itu emas murni. Caranya gimana? Melalui api, tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Tapi bukan maksudnya kita cari-cari penderitaan, kita ada mobil lewat, kita datang biar ditabrak, begitu bukan ya. Ada penjahat, kita tahu di situ tempat yang rawan, kita datangin biar ditusuk, bukan. Tetapi maksudnya adalah ketika kita memang harus mengalami penderitaan, dan khususnya seperti yang tadi Pak Teguh bilang, ketika kita sebagai orang Kristen, akhirnya kita mengalami penderitaan, sulit diterima dalam lingkungan, untuk bisnis mengalami kendala juga. Nah, kiranya kita tidak kemudian meninggalkan iman kita demi diterima oleh orang lain, demi menjamin pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi, kadang-kadang memang ada penderitaan yang khusus akan dialami oleh sebagian orang, yaitu penderitaan sebagai pengikut Kristus. Dan itulah yang kiranya membuat kita sadar bahwa ya ini kita sebagai orang Kristen harus siap-siap bahwa ada penderitaan yang menjadi penderitaan tanda kutip tambahan. Jadi memang kita mesti siap ketika itu. Misalnya termasuk tadi kisah Pak Teguh, kita sebagai orang Kristen, ketika kita diserang, kita nggak bales untuk menyerang balik. Ketika kita dikatain dan dibully, kita tidak balas membuli dia. Tapi memang kita menyerahkan untuk Allah yang menyatakan keadilannya. Dan kalau misalnya memang ada perkara hukum yang perlu ditempuh, nah itu nggak apa-apa. Dalam artian kita meyakini bahwa Allah bisa pakai perangkat hukum yang ada di bangsa dan negara. Meskipun memang ya perangkat hukum yang ada di negara pun ada juga yang sudah tercemar dosa. Tetapi dalam artian adalah bahwa jangan kita main hakim sendiri, tetapi kita kalau memang itu perlu menempuh jalur hukum, ya kita tempuh jalur hukum. Dan untuk ya Pak Teguh juga ketika ingin mengajak orang menikmati berkat firman Tuhan, pada intinya memang yang kita lihat di dalam Alkitab adalah, kalau saya kutip kata-kata dalam 1 Korintus, dikatakan Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi bagiannya Paulus dan Apolos adalah bukan untuk membuat orang bertumbuh, tetapi bagian mereka adalah mengajak orang untuk bertumbuh. Jadi ya ketika kita menikmati pertumbuhan rohani melalui ibadah, melalui pertemuan Zoom seperti sekarang, bagian kita adalah mengajak orang, tapi kalau orang-orang yang kita ajak mereka tidak berespon, itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Tapi itu Tuhanlah yang bagiannya dia yang akan bekerja di dalam hatinya. Tapi bagian kita adalah menjadi saksinya.
menceritakan kebaikan Tuhan, mengajak mereka menikmati kebaikan Tuhan. Tapi kalau mereka tidak mau, tidak meresponi, dalam artian ya kita tidak salah karena kita tetap sudah ngajak, tapi merekanya tidak mau. Ibaratnya kita punya obat untuk sakitnya mereka, kita tawarkan, mereka tolak, berarti sebenarnya kita tidak salah. Karena apa? Kita pengen nolong mereka, merekanya nggak mau. Jadi dalam hal ini, bagian kita tetap ingin punya kerinduan menolong orang lain. Kalau orang lain tidak ditolong atau tidak mau ditolong, itu bukan karena kita yang egois dan tidak mau menolong, melainkan karena mereka yang tidak mau menerima pertolongan kita. Itu Pak, respon saya. Iya. Terus tadi Pak, yang pertama, kisah Ayub ini apakah merupakan perumpamaan, apa sungguh-sungguh terjadi, dan Ayub itu apakah juga orang Yahudi? Demikian Pak. Ya, jadi memang ini perdebatan yang cukup akademis ya Pak, pertanyaan tersebut. Karena memang ada sebagian orang yang mempertanyakan, ini kan dikatakan Ayub itu dari tanah Uz. Tanah Uz itu di mana? Dan yang kedua, kok Ayub bisa mempersembahkan korban untuk mewakili anak-anaknya? Padahal kalau dalam peraturan orang Israel itu hanya orang Lewi yang boleh. Imam yang boleh, imam dari Lewi yang boleh. Nah, sehingga terutama tentang pengalaman Ayub, dialog Ayub, termasuk percakapan dan perkataan Allah di dalam kitab Ayub, sampai ada juga orang-orang mengatakan ini kisah fiktif. Nah, cuma memang mereka meskipun bilang ini kisah fiktif, tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan pengajaran-pengajaran teologisnya. Jadi dari ibaratnya kita kayak dengar-dengar dongeng dari legenda-legenda, misalnya legenda Tangkuban Perahu, legenda Malin Kundang, kita tidak bisa memastikan itu beneran terjadi atau tidak, tetapi ada nilai-nilai moral yang kita terima, dan itu menjadi pelajaran berharga buat kehidupan kita. Nah, ini kalangan pertama. Kelompok pertama punya pandang seperti itu, bahwa kisah dalam kitab Ayub itu fiktif, tetapi kita tetap bisa belajar hal yang bermanfaat, hal-hal yang teologis, hal-hal yang bersifat moral untuk membangun iman kita. Nah, tetapi di sisi yang lain tetap ada pandangan bahwa Ayub ini beneran orang yang nyata, bukan kisah bukan kisah fiktif, tapi ini benar-benar ada, ya. Nah, kenapa? Misalnya begini, rekan-rekan, saya coba tampilkan ayatnya, misalnya contoh, sebentar. Nah, rekan-rekan lihat di sini ayat, maaf, nih sudah terlihat. Ini ada, saya tampilkan aplikasi Alkitab di laptop saya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Nah, di dalam kitab Yehezkiel 14 ayat 13 dan 14 di sini dikatakan, "Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dan dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah." Jadi dalam hal ini tema besarnya adalah bahwa ketika umat Allah itu berdosa dan tetapi di dalamnya masih maka Allah hanya akan tetap. Nah, yang mau saya tekankan ini rekan-rekan, maksud yang tadi itu ya. Di sini disebutkan ada 3 nama, Nuh, Daniel, Ayub, yang menjadi sebuah gambaran. Suaranya putus-putus, Pak Abraham. Ya. Suaranya nggak jelas. Oh, sorry. Apakah ada rekan-rekan yang lain tolong matikan mic? Masih suaranya putus-putus apa, Abe? Iya, tolong mungkin yang teman-teman yang lain di mute dulu mic. Oke, apakah suara saya sudah jelas? Sudah bagus sekali. Oke, Sudah dengar. ya.
buat rekan-rekan yang lain, tolong untuk matikan mic-nya dulu ya. Nah, jadi begini, ayat ini, Yehezkiel 14 ayat 13 dan 14 ini menjadi sebuah pembelajaran buat orang Israel bahwa kalau orang Israel ini meninggalkan Allah, tetapi di dalamnya masih ada 3 orang benar, seperti Nuh, Daniel, dan Ayub, maka Allah akan selamatkan mereka, sedangkan yang lain tetap akan dihukum. Nah, menariknya begini rekan-rekan. Di tengah-tengahnya berada 3 orang ini. Nah, siapakah orang-orang ini? Nuh, Daniel, dan Ayub. Nuh, kita ingat dia adalah orang yang benar di tengah-tengah angkatan yang berdosa. Daniel juga demikian. Dia orang yang benar di tengah-tengah kehidupan dari orang-orang Israel di tanah Babel. Ayub juga demikian. Orang dari Uz yang hidupnya benar. Nah, pertanyaannya begini. 3 orang ini sama-sama 3 orang yang menggambarkan hidupnya benar. Nah, pertanyaannya, Nuh kita yakini dia beneran ada. Dia tokoh yang nyata, bukan fiktif. Daniel juga demikian, tokoh yang nyata, bukan fiktif. Nah, kalau dua orang ini adalah tokoh yang nyata dan tidak fiktif, kemudian muncul nama Ayub, sedangkan diasumsikan misalnya Ayub ini fiktif, maka 3 tokoh ini nggak cocok. Dalam artian apa? Tidak sebanding, tidak apple to apple. Nuh tokoh nyata yang hidupnya benar. Daniel tokoh nyata hidupnya benar. Kenapa kemudian ada Ayub yang tokoh fiktif hidupnya benar? Berarti kalau Nuh tokoh nyata yang hidupnya benar, Daniel tokoh yang nyata dan hidupnya benar, maka Ayub juga harusnya demikian. Tokoh yang benar-benar nyata dan hidupnya benar. Jadi kita bisa lihat dari ayat ini, Allah mau menyatakan ini 3 orang yang di dalam kehidupan nyata menjalani hidup yang benar. Sehingga kita punya argumen, kita punya landasan bahwa kisah Ayub tetap adalah kisah yang nyata, bukan yang fiktif. Ini salah satu ayat yang bisa menolong kita ya, Pak Teguh. Apakah sudah cukup jelas, Pak? Iya, Pak. Terus tadi Pak, kita hidup di tengah masyarakat sosial yang kebanyakan dari sebelah, kemudian dengan kasus Israel, dan ada itu teman waktu itu menggambarkan gambar apa bintang Daud ya. Ternyata itu kumpulan dari korban-korban manusia-manusia Israel yang diserbu 7 Oktober yang lalu oleh Hamas. Kemudian kan Israel membalas kan. Dan memang modelnya si PM sekarang kan sikat habis kan. Makanya mereka langsung menuduh Israel melakukan genocide katanya. Nah, kalau terjadi hal yang demikian itu bagaimana Pak? Kita lebih baik diam atau soalnya dari pengalaman itu ini teman saya memancing begitu kan. Tadinya karena ini mereka memberitakan kan berita dari Tempo genocide. Nah, ditanggapilah sama teman ini kan nge-share gambar bendera Israel yang ribuan juga itu. Nah, terus ada teman saya lagi kebetulan dari Hindu, nah, sama-sama kecil kan, menyitir yang dilakukan oleh gereja GKMI menampung itu mereka yang kebanjiran itu gitu loh, Pak. Jadi orang menghubung-hubungkan ke sana gitu. Nah, maka kalau saya sih sudah mengambil sikap, udahlah aku diam aja lah, soalnya kalau kita bicara masalah politik, agama, ujung-ujungnya mesti bentrok lah. Karena saya pengalaman 2014-2019 Pak, sampai blokir-blokiran segala, aduh, enggak bagus. Kalau misalnya kita berdebat dengan teman laki karuan ya Pak ya. Nah, ini yang dihadapi teman perempuan, jadi sikapnya biarkan saja gitu Pak ya. Jadi lebih baik nggak usah ya. Kemudian seperti yang ada benar. Halo? Ya Pak. Baik, saya lanjutkan. Kemudian seperti yang dulu Aceh disapu tsunami itu loh Pak. Itu kan juga dengar-dengar kan di sana umat Tuhan
dijolimi sama Iya. dibully, dipersekusi. Lah, itu di lingkungan internal, wah, langsung dah sapu tsunami. Mudar kon. Itu, Pak. Jadi kadang-kadang kita happy juga tanda kutip, Pak ya. Aduh, orang Kristen ini dibully, diperkosa oleh mereka ini. Mentang-mentang mereka itu jumlahnya banyak. Nah, coba aja mereka kalau nggak diterima sama Prancis tadi masalah yang Bu Endang kutip Imigran. tentang statistik itu selama 75 tahun kan kita sudah turun 8%. Ya kan? Jadi Bapak tadi sudah menjelaskan dengan sangat baik sekali. Jepang, Singapura, mereka trauma, mereka akan hidup soliter saja karena untuk biaya hidup di sana sangat-sangat mencekik leher. Nah, di sini baru gegeran beras segitu aja udah gegeran ya Pak ya. Nah, di sana apalagi di Singapura kan Pak, orang nggak punya rumah, mobil aja nggak punya, parkir di jalan-jalan itu. Masih mending di Indonesia, lahannya masih luas. Jadi kemudian mereka kan juga jadi semacam tidak percaya Tuhan. Nah, akhirnya Zinedine Zidane lah yang beruntung kan, Pak. Jadi warga negara Prancis dari Aljazair yang jengkang-jengking 5 kali yang diterima kan begitu. Walaupun ada pemain sepak bola yang menjadi orang negro dari Afrika itu, dari dambaan. HP-nya udah jadul aja dia nggak beli, padahal honornya gila gitu. Nah, itu hal seperti itu kan positif ya kalau saya lihat itu. Nah, itu justru kita harus belajar sama iman mereka itu. Mereka justru berpedoman kalau aku hidup, aku harus hidup bermanfaat bagi orang banyak. Nah, seperti kredo kita kan Pak, bahwasanya kita diberkati untuk menjadi berkat, artinya menjadi saluran berkat. Dan ini dinyatakan bagus sekali sama grup siapa itu Pak yang dia menjadi satu-satunya orang Indonesia, padahal orang kaya Indonesia banyak ya, 10 naga apa 20 naga itu, dia yang satu-satunya ikut member bersama Bill Gates CS yang menyumbangkan 50% kekayaannya. Itu bukannya 10% ini Pak, bukan 25% seperti ya Yakub, tapi 50% dia sumbangkan demi kemanusiaan dunia. Dan dia Tahir Pak, si Tahir itu. Dan memang luar biasa itu Pak. Iya. Baik Pak, kalau untuk Jadi yang tadi kita ini aja Pak ya, nggak usah tanggapi yang begitu-begitu ya Pak ya. Nggak usah ditanggapi Pak yang penerapannya. Kalau yang tentang konflik Israel-Palestina, soalnya itu memang faktornya sangat banyak dan kadang-kadang ketika kita berdebat dengan orang-orang yang tidak terlalu mengerti, memang tidak ada gunanya. Jadi lebih baik. Benar. Jadi kita berdebat sama orang bodoh, kita jadi tambah goblok ya Pak ya. Mereka pokoknya gitu, udah Pak pokoknya udah repot kan. Iya. Ya, walaupun dia bilang ini bukan agama, bukan syarat, tapi ini kemanusiaan, genocide. Apa pikiran? Terus tadi temanku, ini kan sedang bulan puasa, jadi kita cancel. Jadi temanku nakal juga. Itu Pak. Jadi maksud saya menyampaikan, mengungkapkan di sini, ini unek-unek saya Pak ya. Jadi gimana sih kita sebagai murid Kristus kemudian harus hidup bersama mereka, kan juga pada zaman Tuhan Yesus kan juga berbagai aliran ya Pak ya. Dan Tuhan Yesus kan dengan excellent sekali, luar biasa. Itu rahasianya bagaimana gitu loh Pak. Jadi kan bukan hanya kita ibadah-ibadah, tapi bagaimana praktek hidup bersama orang lain. Dan rohaniawan mereka kan juga ngomong kan Pak, walaupun kita berbeda iman, tapi kita saudara dalam kemanusiaan. Nah, itu aku cocok sekali itu. Jadi nanti suatu ketika ya aku balikkan aja lah ajaran mereka itu kan Pak. Iman siapa itu? Bukan iman Mahdi. Nah, itu jadi sungguh mengasihkan ya Pak ya. Itu. Ya begitu Pak. Terima kasih atas pencerahan yang sudah Bapak boleh bagikan. Nah, sekarang giliran teman-teman yang lain. Ayo teman-teman yang lain, ini kesempatan yang sangat bagus. Silahkan bertanya. Kalau kita ibadah di gereja itu one way traffic aja. Nggak mungkin bertanya-tanya seperti ini. Sekali lagi terima kasih Pak Abraham.
Ya, sama-sama Pak. Puji Tuhan. Ya, Pak Abraham mau tanya, Yanto. Oh ya, silakan Ko Heri, Pak Yanto. Ini Nabi Ayub kan punya keluarga, istri. Apakah dia percaya sama Tuhan atau istri dan anak-anaknya hidup dengan kemewahan dari Ayub? Takut sama Tuhan, istri dan anak-anaknya. Apakah istri dan anak-anak Ayub takut sama Tuhan? Ya gitu aja sih Pak. Di Alkitab kan nggak nggak dijelaskan ya. Yang dia sebelum istri pertamanya sama anak-anaknya. Oke masih Pak. Oh, jadi pertanyaannya di dalam kitab Ayub kan memang dikisahkan bahwa eh, Ayub itu orang yang benar dan kita tidak diberitahu apakah anak-anak Ayub itu dan istrinya itu orang yang hidupnya benar atau tidak begitu ya. Dan memang di Oke. dalam iya dan memang di dalam teksnya itu kita tidak mendapatkan petunjuk apa-apa tentang anak-anak dari Ayub ya. Tapi ya intinya mereka ini orang yang cukup anak-anaknya ini senang bertanduk kutip bersilaturahmi ya, senang mengadakan pesta dan punya kekerabatan yang sangat tinggi di antara mereka. Jadi kita hanya dapat petunjuk itu. Dan kalau untuk istrinya sendiri, memang kita tidak diberitahukan apakah di pasal yang terakhir itu Ayub punya istri yang baru. Karena kita hanya diberitahukan bagaimana istrinya Ayub itu meminta Ayub untuk mengutuki Allah ya. Kalau di dalam Ayub pasal 2 kan dibilang, kok kamu masih tetap tekun sama Tuhan, kutuki Allahmu dan matilah. Dan kemudian eh, Ayub bilang, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, jadi memang itu hanya segitu aja kisah tentang istrinya Ayub ya. Jadi sebenarnya kata kutukilah Allahmu itu juga memang masih jadi sebuah perdebatan dalam artian apa sih maksudnya kutuki Allah di sini? Apakah memang maki-maki Tuhan atau ya ibaratnya ya sudah kamu sampaikanlah semua keluhanmu kepada Tuhan dan kemudian kamu mati akhir hidupmu. Nah, jadi memang ada pandangan seperti itu. Nah, cuma kita di dalam pasal 42 tidak diberitahu apakah istri Ayub itu sudah ganti atau ternyata itu istri yang sama dan kemudian Allah berikan keturunan lagi melalui istri yang sama. Jadi memang fokus dari kitab Ayub adalah kisahnya Ayub karena klaim atau tuduhan dari iblis itu apakah kalau Ayub tidak punya apa-apa berkatnya diambil dari dia, apakah Ayub tetap taat sama Tuhan atau tidak. Jadi itu prinsipnya. Sehingga itu yang perlu kita fokuskan sehingga kalaupun anak-anak Ayub itu mati, itu bukan karena mereka hidupnya jahat tetapi ini fokusnya kepada Ayubnya. Apakah ketika dia kehilangan anak-anak dia tetap takut akan Tuhan. Jadi itu yang mau menjadi gambarannya. Dalam artian kalaupun anak-anaknya Ayub mati, kisah Ayub itu bukan bicara tentang anak-anak Ayub jahat, makanya mereka dihabisi semua oleh Allah, bukan ya. Jadi bukan itu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa fokusnya adalah Ayub. Dan bahkan ada yang menafsirkan bahwa istrinya Ayub itu tetap sama, baik di pasal pertama dan kedua dengan ketika di pasal terakhir. Tidak ada yang tidak mengganti. Istrinya tetap istri yang sama dari pasal pertama dengan pasal yang terakhir. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Iya masih. Soal kan dijelaskan di kitab Ayub apakah istri Ayub yang mengutuk itu sama apa dengan setelah Ayub sembuh dari penyakit kustanya dan memberikan anak-anak yang cakap cantik gitu kan tidak dijelaskan ya Pak maksudnya saya takutnya rancu aja takut salah tafsir dalam kitab Ayub ini gitu Pak. Iya oke masih Pak.
Sama-sama. Pak Abraham. Ya. Oh enggak, yang terakhir itu yang anak-anaknya Ayub, kenapa yang anak ceweknya yang diberi pusaka ya? Sorry. Kenapa? Di pasal yang terakhir anak anak yang cewek, yang ada kan ada 3 anak cewek kan ada perempuan, itu diberi pusaka daripada yang laki-laki ya? Kalau di pasal yang terakhir. Oh, pasal terakhir. Oke, kita coba lihat Iya, ya. soalnya Iya. kan saya lihat anak laki-lakinya tidak disebutkan namanya, tetapi anak perempuannya kan ada 3 disebutkan namanya, terus diberikan pusaka. Iya. Ya, itu kita coba lihat ya. Kalau untuk namanya kan memang jadi penekanannya adalah kembali tentang 7 anak laki, 3 anak perempuan, total ada 10 anak. Jadi menggambarkan keutuhan, kelengkapan, kesempurnaan ya. Saya coba share untuk ayatnya. Ya ini ya. Dan kemudian disebutkan nama ketiga anaknya yang perempuan. Nah, ini memang kita perlu ingat kembali bahwa zaman Alkitab itu, baik perjanjian lama ataupun baru, perempuan itu warga negara kelas 2, tidak dianggap. Nah, tetapi justru dalam bagian ini menjadi penekanan bahwa anak-anak Ayub ini meskipun perempuan, tetapi bukan tanda kutip warga kelas 2 yang perlu diabaikan, tetapi sedemikian spesialnya, sedemikian Allah memulihkan Ayub, sampai-sampai ditonjolkan juga tentang ketiga anak perempuannya yang disebut namanya, kemudian juga dijelaskan tentang kecantikannya, dan bahkan keistimewaan mereka. Jadi ini yang menjadi penekanannya, dan kemudian ketika dikatakan diberi ayahnya milik pusaka di tengah saudara-saudara yang laki-laki, jadi tetap saudara-saudara laki-laki memiliki milik pusaka. Tapi maksudnya begini, kan tadi kembali ya dengan gambaran bahwa perempuan itu tidak dianggap, berarti dugaannya 3 anak Ayub tidak dapat milik pusaka, hanya anak laki-lakinya. Nah, ternyata ayat ini bilang 3 anak perempuan ini juga dapat milik pusaka. Gitu. Jadi ini sebuah gambaran bagaimana hidup Ayub yang diberkati, sampai-sampai anak perempuannya pun 3-tiganya itu mengalami berkat yang ibaratnya disalurkan melalui Ayub ya. Menjadi sosok yang dikenal, cantik, memiliki pusaka. Dan artinya kan ini bisa jadi, misalnya seandainya anak-anaknya Ayub yang perempuan ini menikah, maka ini menjadi sebuah berkat juga di dalam rumah tangganya, sehingga suami dari anak-anak Ayub yang perempuan ini pun dapat berkat juga ya. Jadi ini sebuah gambaran tentang bagaimana hidup Ayub yang telah dipulihkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian ininya ya penjelasannya. Oh, ini ada di kolom chat ya. Dalam pengertian Kristen, Ayub sepertinya bukan nabi ya Pak Abe. Ya, memang kembali kepada fungsinya bahwa nabi itu adalah nabi, nubuat. Nabi itu menyampaikan nubuat, nubuat itu secara umum firman Allah. Jadi memang Ayub ini kita tidak sebut sebagai nabi, karena tadi kalau kita kutip dari kitab Yeskiel, yang kita lihat adalah Ayub itu orang benar. Nah, sama halnya dengan Nabi Musa, kita memang jarang mendengar tentang Musa sebagai nabi, tapi memang tetap di dalam orang-orang Israel itu sendiri, Musa itu tetap disebutnya sebagai nabi, ya. Jadi mereka tetap tidak panggil itu nabi, tapi Alkitab tetap menyebutnya sebagai nabi. Jadi misalnya kalau kita lihat contohnya itu kalau kitab tentang Musa, nah di sini dibilang seperti Musa, kita ulangan, yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel, dan seterusnya. Nah, jadi tetap Musa itu dalam kategori nabi, karena dia menyampaikan firman Allah, tapi Musa itu dipandang oleh orang Israel lebih dari sekedar nabi, karena dia adalah yang memimpin, menghakimi orang-orang Israel. Nah, kalau Ayub ya jelas itu dia jauh dari itu. Dia tidak menyampaikan secara langsung firman Allah kepada orang lain. Nah, ini ya, terima kasih untuk Pak Musa untuk penjelasannya. Pemberian milik pusaka artinya kesetaraan pembagian warisan. Jadi memang seperti tadi sudah sempat saya sebutkan, anak-anak laki-lakinya Ayub tetap dapat milik pusaka, tetap dapat harta warisan.
Nah, 3 anak perempuannya juga dapat harta warisan. Sehingga ketika nanti mereka menikah, harta warisan itu mereka bawa dan akan dinikmati oleh si anak-anak Ayub yang perempuan dan suami dan anak-anak mereka nantinya. Nah, itu ya. Oke. Semoga cukup membantu ya penjelasan saya. Ya mungkin waktunya juga sudah cukup kali ya. Oke. Ya, silakan Pak Akwan. Sudah jam 9 lewat. Mungkin Bu Eni kita gimana? Apa akhiri? Boleh Pak? Gimana? Halo, Mau di Bu Eni? Cukup ya Pak, di saya sudah jam 10 lebih. Iya. Saya di Denpasar soalnya. Iya, baik Bu Endang, terima kasih. Oh, Denpasar ya Bu ya. Baik Bu, mungkin diwakili minta tolong Pak Musa untuk tutup doanya. Baik, mari kita semua bersyukur pada Tuhan. Bapa di surga, kami datang padamu penuh syukur. Tuhan sudah memberkati kesempatan malam ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh dicerahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Melalui hamba-Mu, penginjil AB, Tuhan sudah menolong kami. Biarlah kami makin mencintai firman Tuhan, karena kami begitu menikmati betapa ajaibnya Tuhan. Kami makin hari membaca firman Tuhan, kami makin takjub, makin melihat betapa besar Tuhan Allah yang hidup pencipta kami. Ya Tuhan, biarlah uh, keingintahuan kami terus bergelora dalam hati ini. Terus kami mau mencari Tuhan. Engkaulah yang terutama, Engkaulah yang terpenting, yang termulia dalam hidup ini. Tuhan, biarlah dalam hati kami terus bersemangat mencintai-Mu, mengasihi-Mu, melayani Tuhan, mengasihi sesama, melayani sesama, menjadi alat, menjadi terang, menjadi teladan. Tuhan, tolonglah beri kami hikmat bijaksana, dapat mengetahui pimpinan Tuhan, bagaimana harus mengambil keputusan, bagaimana kami harus menahan diri, bagaimana kami harus bertindak bijaksana. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan, Tuhan limpahkan, bukalah tingkap-tingkap-Mu di langit ya Tuhan. Curahkanlah berkat, kemurahan, hikmat, bijaksana, iman, kasih, karunia, pertolongan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan malam ini. Mohon berkat Tuhan untuk Pak Abe, satu keluarga. Tuhan juga memberkati untuk setiap kami di Jakarta, yang di Jogja, di Jawa Tengah, di Denpasar, di Singapura, dimanapun kami berada ya Tuhan, besertalah. Karena Kaulah Allah yang ajaib, yang berkuasa, yang melintasi segala tempat. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kesempatan malam ini. Inilah doa kami, mohon berkat Tuhan untuk setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Amin. Makasih Pak Musa. Ya, saya ada pengumuman, itu jadwal Zoom sudah saya buat sampai Desember. Ya, tolong teman-teman perhatikan ya jadwalnya ya. Jadi disiapkan waktunya ya, jangan dilewatkan gitu saja. Oke, terima kasih Pak Abe dan semua teman-teman yang hadir ya pada malam ini. Terima kasih semuanya, selamat malam. Iya, selamat malam semua. Terima kasih rekan-rekan. Pak Abe nanti fotonya ya. Oke, siap. Tolong dioper. Ya, thank you.